nanti. Ketika kami bertemu dengan Engkau, kami merasa puas. Karena Engkau sudah memakai hidup kami untuk memuliakan Engkau di dunia ini Tuhan. Menciptakan sorga di bumi Tuhan. Terima kasih Bapak buat semuanya. Biarlah Tuhan Engkau yang sertai malam hari ini. Kami mau benar-benar bernostalgia. Kami mau benar-benar berbagi kasih. Kami mau benar-benar saling mendapatkan keyakinan kami yang pada akhirnya menjadi hal yang akan kami pakai untuk membangun kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Segala puji hormat hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, welcome Bruce and John. Berdiri dulu. Set up please ya. In English ya. Waduh, I try my best in English, oke? Okay? Oke, dan waduh, saya mau ngomong apa ini ya? Oke. Sebelum saya berkhotbah mungkin ya sebelum berkhotbah, sebelum saya share, I want to Bruce and June, maybe you can say a few things, give the greeting for us, come, okay, tepuk tangan dulu dong. Good evening, everyone. Thank you so much for inviting us. Thank you so much, Fen Ho and Jonah, for inviting myself and my wife here to Makassar. My name is Bruce. My wife is June, and we are from Seremban, Malaysia. So happy to see all of you today, and I hope we're gonna have a great time of learning together. I'm here to learn from all of you. I heard that Makassar is a great church. Amen. Yeah. So we are all here to learn from you. So I look forward to fellowship more with all of you. All right, thank you. Okay. And we are so grateful to be here. I truly want to thank Fen Ho and Jonah for inviting us. And it was last year. Jamie came to Seremban Church. Yes. He came and showed us Makassar go to Church, and we Seremban? were so Yeah, inspired, we'll go. to hear the stories about promotion. That's why we are here. We got Jimmy to speak to the Seremban Church as well. So now we are here. Okay. And we look forward to know a lot of you and really be inspired by all of you. Thank you. Amen. Oke. Aduh, apa ini lepas? Bagaimana? Kurang sharp ini. Oke. Can you translate for Bruce? Oke ya. Oh, bahasa Inggris lagi. Translate ya. Saya sengaja karena saya lagi belajar bahasa Inggris. Thank you buat Bro Hadi yang sudah jemput Bros ya. Oke, kadonya nanti ya. Kadonya PP. Tiket PP. PP dari sini ke rumah. Oke deh ya. Ini memang judulnya serem tapi sebenarnya isinya nggak serem ya. Oke, ditranslate aja. Ya. Oke. Kok ada sushi apa ini sushi? Sushi. Di sini tulisannya sushi. Oh. Ini nggak jalan ya? Jim, ini pencetnya mana? Nah, pencet yang Oke ya. Kita tahu bulan ini belajar dari buku Joshua. Betul ya? Saya tahu si Jimmy sudah sharing selama 3 minggu ini. Nggak berasa ya? Bulan 2 udah mau selesai ya. Sebentar lagi mau Natalan lagi kita. Selalu saya itu bercandanya dengan orang Manado. Benar loh. Nggak berasa kok udah Natalan lagi. Waduh, luar biasa banget ya. Jadi bulan ini kita bicara tentang buku Joshua, dan saya tahu kita sudah dengar dan malam hari saya sedikit
Saya akan ngambil dari buku Joshua, ya, dan saya mau kasih preview sedikit ya tentang buku Joshua. Kita tahu adalah janji kasih Tuhan kepada bangsa Israel karena ketaatan mereka, karena kesetiaan mereka juga, betul ya? Karena itulah bagiannya mereka, bagian Tuhan adalah memberikan janji kepada mereka. Dan kita tahu amazing thing-nya terjadi adalah apa? Kita tahu kalau kita baca buku Joshua, mereka menyeberangi apa? Sungai Yordan, betul nggak ya? Sama persis sepertinya gambarannya ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau gitu ya, Laut Merah, betul tidak? Ya. Jadi itu luar biasa banget ya. Itulah sesuatu yang terjadi, hal besar yang terjadi. Kemudian apa lagi setelah itu apa? Kita tahu runtuhnya tembok Jericho. Itu kan hal-hal yang spektakuler yang terjadi yang kita baca di buku Joshua. Amin. Kemudian apa lagi? Kita tahu juga setelah itu mereka Tuhan yang berperang buat mereka, bahkan mereka bisa mengalahkan raja-raja di tanah perjanjian itu. Itu hal yang luar biasa, kemenangan atas raja-raja. Ada berapa raja-raja? Kalau kamu baca. Ayo, saya yang tahu, saya baca. Ada berapa raja-raja mereka menangkan? Ada 31 raja. Mereka menangkan. Itu semua hal yang luar biasa yang Tuhan turut campur tangan. Bahkan Tuhan bilang mereka tidak usah turut campur tangan, Tuhan yang melakukan. Dan Tuhan kasih kemenangan yang luar biasa dalam peperangan itu. Amin. Nah tentunya hari ini di zaman sekarang kita nggak seperti zaman dulu. Kita kan lagi nggak berperang lawan bangsa lain. Tidak ya. Mungkin kita nggak melihat hal amazing itu lagi, seperti itu lagi di dunia ini. Atau di saat ini, mungkin ada hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya, di dalam zaman kita, itu yang Tuhan akan bekerja. Akan ada hal yang luar biasa Tuhan lakukan buat kamu dan saya. Amin. Semangat nggak kita? Kita punya Tuhan yang sama seperti bangsa Israel. Amin. Oke, ya. Bagus nggak slide saya? Bagus ya. Kalau yang terakhir saya pergi masih katrok. Ya. Kalau ini udah bagus banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Kamu tahu ini Adriel yang desain. Saya sudah kasih saya punya desain. Sepertinya saya tidak diterima desainnya saya. Ya, tapi saya tidak tersinggung, jangan khawatir ya. Karena ya memang saya bukan ahli teknologi ya. Ya, saya bukan akademisi tapi saya praktisi. Ya. Oke, ya saya merendahkan diri, meninggikan mutu. Oke. Jangan diterjemahkan itu ya. Oke. Ya. Kita lihat Alkitab sama-sama ya di Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Itulah perintah Tuhan kepada Joshua. Ya, menarik ya. Janji kasih Tuhan
Dan kita juga lihat di sana, Tuhan mau mereka punya satu ketaatan. Dia bilang, jangan menyimpang ke kiri, jangan ke kanan. Jangan, ya toh? Sama kayak seperti jatuh ke bawah, penekanan, betul nggak ya? Berarti itu sesuatu yang sangat penting banget ya. Dan saya nggak bahas itu lebih dalam, tetapi kita tahu bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan juga mau punya respon. Mereka juga merespon untuk bisa obey dan ikut Tuhan. Amazing thing terjadi. Betul tidak? Apa yang terjadi? Tadi saya bilang mereka menyeberangi sungai Jordan. Betul tidak? Itu satu hal. Jadi saya bilang. Nggak bisa ya. Next ya. Hah? Sorry. Kok? Ini back loh? Iya. Oke. Ya. Sorry ada iblis sedikit ya. Oke, ya. Kalau kita baca tadi bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu bagian mereka, betul nggak? Tuhan bilang kamu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang dan ke kiri dan ke kanan. Dan kita tahu Tuhan menyertai mereka melakukan sesuatu yang luar biasa di luar pikiran mereka. Mereka menyeberangi sungai Jordan. Ya, untuk apa? Memperoleh tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Tetapi kita menarik di sini, mereka Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Dan saya lihat perjalanan kita, banyak kita di sini brother sister yang melewati ini semua. Tapi nanti saya mau share tentang itu, amen. Itu adalah hal yang Tuhan lakukan ketika mereka betul-betul meneguhkan hati mereka. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi di ayat berikutnya. Oke. Di Yosua 6 ayat 2 sampai 4. Berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau di Alkitab menyatakan pahlawan dan gagah perkasa itu hebat banget ya. Kalau kamu bilang sesuatu yang hebat, saya nggak terlalu percaya bahwa dia hebat. Benar nggak? Tapi kalau Alkitab bilang itu gagah perkasa dan hebat, berarti hebat banget, benar nggak? Ya, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Kita tahu mereka mau patuh dengan perintah Tuhan. Betul tidak? Nggak mudah loh sesuatu yang tidak masuk akal. Orang lagi perang, justru nyanyi. Benar nggak? Zaman itu kan zaman peperangan. Zaman kalau lengah aja mati kan gitu bahasanya. Zaman yang orang lagi berperang, mereka udah terbiasa dengan berhadapan dengan musuh, kematian, peperangan. Mereka udah terbiasa dengan itu. Tiba-tiba Tuhan suruh mereka tiup sangkakala, nyanyi gitu ya. Trompet, bikin main musik kayak tadi kita dengar. Betul tidak? Dia bilang kalau hari ke-7 kamu buat dan tembok itu akan runtuh. Gimana sesuatu yang gak masuk akal, tapi mereka mau patuh. Kepatuhan mereka yang tidak masuk akal. Mereka bukan berarti tidak bisa berpikir. Mereka orang pintar dan saya tahu di sini banyak orang pintar. Ya, tapi karena kepatuhan mereka. Kita lihat lagi. Oke ya. Kita lihat di Yosua 11 ayat 23a
dan 24b. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirman Tuhan kepada Musa. Dan jumlah semua raja itu 31 orang tadi saya bilang. Ya. Lihat ya, amazing thing yang berikutnya apa? Mereka mengalahkan 31 raja. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Betul tidak? Amazing thing happen yang dari Tuhan. Kemenangan besar dari Tuhan buat mereka. Itulah kita bisa belajar dari cerita atau buku Yosua. Amin. Amin, brother sister. Saya berharap iman kita makin nambah. Semangat kita makin nambah untuk terus bertumbuh, berubah, dan berkarya buat Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam impian kita. Amin. Dan saya semangat hari ini, saya bisa ada di sini, ya, karena saya menyaksikan semua dan saya ingin juga menyaksikan bagaimana Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Poin saya yang pertama, ya, ini poin saya yang pertama. Jadi saya ada beberapa poin sampai jam 10:30 kita malam hari ini. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya, kita lihat di Yosua 23, karena saya akan bahas 23 dan 24. Ya, Yosua 23 ayat 1 sampai 3. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke seluruh penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah Tuhan, kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Ya, kita tahu Yosua panggil mereka semua untuk mengingatkan mereka. Mengingatkan akan kasih dan janji Tuhan. Ketika Yosua telah lanjut usia, ya, lanjut umurnya, ya, mereka dia kumpulin semua. Dan malam hari ini kenapa kita midweek? Saya mau kita kumpul semua. Untuk apa? Mengingat kasih dan janji Tuhan kepada kita semua. Amin. Saya bukan Joshua, tapi saya mau coba perasaannya Joshua. Saya mau kita memiliki semangat yang sama seperti Joshua dan bangsa Israel. Amin. Dipanggil seluruh orang Israel. Hari ini kita kumpul jemaat. Saya tahu ada berada di sekitar yang mungkin gak bisa hadir, gak apa-apa. Nanti kalian bisa share. Ya. Tua-tua, pemimpin, orang-orang yang luar biasa. 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Yang kita punya hari ini, malam hari ini kita kumpul bersama-sama. Ya. Dan kita tahu banyak kita di menjadi saksi satu sama lain. Yang Tuhan sudah ubahkan. Tuhan sudah bekerja luar biasa. Yang nggak masuk akal terjadi. Ya, saya lihat di sini banyak orang-orang yang nggak masuk akal. Ya. Jangan sensitif ya. Banyak orang-orang yang nggak mungkin sepertinya. Termasuk saya hari ini. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu terjadi. Ya, saya mau kita mengingat kerja kuasa Tuhan. Saya mau kita ingat bagaimana Tuhan sudah bekerja kepada kita semua di sini. Nah, ini ada iblis lagi ini. Nggak bisa. Boleh saya bilang next aja, kalian next. Betul ya? Boleh ya? Oke, jadi saya malam hari kita kumpul sama-sama untuk kita mengingat bagaimana kerja kuasa Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan take care hidup kita. Tuhan akan bless hidup kita hari ini sampai Tuhan panggil kita. Amin, percaya nggak kita, brother sister? Tapi saya mau mulai untuk mengingatkan kita hari ini bagaimana Tuhan sudah menyertai kita dan akan menyertai kita dan akan melakukan hal yang lebih luar biasa lagi yang dari Tuhan buat kamu dan saya. Amin. Percaya nggak kita? Cuma 2 orang yang nggak percaya. Percaya nggak kita? Amin ya. Amin. Ya, Tuhan akan take care dan akan bless hidup kita. Saya percaya itu. Tuhan akan menyertai, memberkati kita. Dia akan kasih wisdom buat kita. Ketika kita benar-benar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan.
Tuhan akan kasih wisdom yang tepat buat kita untuk membangun diri kita dan membangun kerajaan Tuhan. Amin. Kita lihat sama-sama di Yosua 23. Ayat 4a. Sorry. Mundur. Ya, oke, ini ya. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Joshua mengingatkan apa? Untuk apa? Dia bilang apa? Saya sudah membagikan, ya, membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal di suku-suku milik pusaka. Dia udah bagiin, udah kasih atur semua. Betul tidak? Ya. Dan saya semangat waktu saya meninggalkan Makassar, ya, sudah diberikan, ya, kalian sudah punya apa? Sudah punya ministry masing-masing. Betul nggak? Masih ingat nggak? Ya, saya masih ingat melihat orang-orang bagaimana Tuhan sampai hari ini. Ya, saya lihat ada beberapa pemimpin yang Tuhan percayakan sampai hari ini Tuhan masih pakai dengan luar biasa. Dan saya lihat kita semua di sini Tuhan masih pakai kita dengan luar biasa. Ya, ingat masa itu. Ingat 3 tahun yang lalu. Amin. Masih ingat nggak 3 tahun yang lalu ketika kita bersama-sama? Saya udah nggak ada lagi, tapi hari ini saya datang kumpul bersama-sama. Bukan karena saya sudah tua, tidak, belum ya. Kalau Joshua sudah tua, saya belum tua. Ya, ya. Tapi hari ini kita kumpul sama untuk mengingatkan kita akan bagaimana Tuhan sudah menjaga kita, memberkati hidup kita hari ini. Ya. Dan Tuhan mau benar-benar memakai hidup kita. Tuhan mau kita setia. Amin. Tuhan mau kita semangat menjaga hati kita, memelihara hati kita, berpaut kepada Tuhan yang kamu sudah lakukan sampai sekarang ini dan seterusnya. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Kita akan pull gong untuk itu. Amin. Saya mau mengajak kita semua berada di sini bukan hanya bukan hanya enjoy menikmati gereja, tetapi berperan untuk bertumbuh dan dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itulah hidup kita. Itulah tujuan hidup kamu dan saya. Next. Ya. Saya mau mengingatkan kita berada sister hari ini untuk kita ingat tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Saya hargai hari ini ada berada sister sampai hari ini masih ada. Amin. Ya. Berarti kalian bisa bisa diberikan tanggung jawab untuk bisa jaga hidup dan jaga kerajaan Tuhan. Saya bersyukur juga hari ini ada pemimpin-pemimpin yang mau mengambil tanggung jawab yang telah diberikan. Dan saya tahu kan ada orang-orang lain lagi yang akan Tuhan berikan, dipercayakan untuk memimpin 1-2 orang mungkin. Mungkin satu saat nanti ketika sudah benar-benar tua, orang lain lagi yang kasih untuk memimpin kerajaan Tuhan. Amin. Saya mungkin percaya ada di antara kita hari ini. Ingat tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya hari ini saya bersyukur. Karena saya lihat Makassar, Brother Sister betul-betul masih solid, luar biasa. Untuk bukan hanya menjaga, tetapi membangun kerajaan Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Ya. Bukan hanya itu, tapi saya mau kita tetap kuatkan hati kita. Amin. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kuatkan, teguhkan hati kita. Saya tahu kita ada banyak pergumulan mungkin. Siapa di sini yang nggak punya pergumulan? Hah? Semua kita di sini punya pergumulan. Sampai Tuhan panggil kita, selalu ada pergumulan.
Karena pergumulan itulah yang akan membuat kita menjadi murni hatinya. Karena pergumulan itulah yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di sini dia mungkin dewasa ketika tidak ada pergumulan. Yang ada dia menjadi Tuhan. Benar tidak? Ya, jadi saya mau mengajak kita malam hari ini, brother sister. Kalau hari ini kita jadi murid Yesus, Tuhan percayakan kita tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari kita respon dengan satu hati yang luar biasa. Kenapa saya mau bilang begitu? Saya nggak bilang bahwa kita hari ini harus sombong hati kita. Tidak. Kalian bersyukur nggak jadi murid Yesus hari ini? Bersyukur nggak? Saya bersyukur jadi murid Yesus. Kadang-kadang kita udah lama jadi murid Yesus, udah biasa-biasa aja kehidupan yang kita punya. Benar nggak? Fellowship yang begitu dalam, ya permainan kita seperti anak-anak, tapi orang dewasa. Ya kita bisa apa adanya, kita bisa dalam satu sama lain, betul tidak? Orang di luar sana, mereka merindukan itu. Masalahnya, mereka tidak mampu untuk miliki itu, karena mereka tidak pernah, mereka mau itu, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk itu. Sehingga begitu kuat kedagingan mereka, membuat mereka jaim, membuat mereka, apa kata dorang, kalau kata orang Manado, ada orang Manado di sini. Ya, sehingga mereka bergumul, tapi pengen. Ya, bukan hanya itu, tapi bagaimana hidup di dalam kebenaran itu. Banyak orang mau, cuma mereka tidak mampu. Hari ini kita bersyukur, betul tidak? Makanya inilah satu kehormatan kalau tanggung jawab Tuhan berikan buat kita untuk bisa pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Terutama di kota ini. Amin. Semangat gak kita? Amin. Kok lemes ya? Saya tahu kita semua di sini punya pergumulan. Tapi jangan biarkan pergumulan itu membuat kita ragu, rabun, atau mulai kabur tentang janji, kasih, dan tujuan hidup kita di dunia. Amin? Amin? Karena hidup kita bukan tentang di dunia ini. Saya nggak bilang bahwa kita nggak merasa penting dunia ini, atau kita nggak suka dunia ini, suka. Siapa yang nggak suka doi? Hah? Semua orang suka doi, betul tidak? Tadi saya minum es di Papa Bon. Punya brother kita. Oh, kita bersyukur banget, benar nggak? Berharap dapat yang gratis kedua saya. Ya, ya, bersyukur kita hari ini Tuhan memilih kita, memberikan tanggung jawab kita. Karena desain Tuhan menciptakan manusia adalah apa? Untuk punya hubungan, betul nggak? Desain awalnya Tuhan ciptakan manusia, udah ingat, bukan untuk kamu jadi kaya raya loh, bukan ya. Desain Tuhan menciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Tujuannya apa? Punya hubungan. Amin. Saya selalu mau share tentang ini. Tuhan punya satu hubungan. Dia ciptakan manusia, dia nggak mungkin dong fellowshipnya sama babi hutan, nggak mungkin dong. Dia mau fellowship kepada orang yang selevel dengan dia. Dia ciptakanlah manusia. Itu tujuannya Tuhan, desain awal Tuhan. Tapi karena manusia Tuhan percayakan dia nakal, jatuhlah dosa manusia. Sehingga terputus dan terpisah dengan Tuhan. Desain awalnya hilang. Tapi hari ini kita bersyukur Tuhan satukan kita kembali. Amin. Itu tujuannya Tuhan buat kita. Itulah arti kita hidup di dunia ini. Tapi ada pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahannya apa? Tuhan mau pakai kita untuk membantu orang lain yang sudah terpisah kembali kepada Tuhan. Itu pekerjaan tambahan kita hari ini. Amin. Amin, brothers and sisters. Itulah pekerjaan tambahan kita hari ini. Inilah hidup kamu dan saya. Tapi untuk sampai semua ini, kuatkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bisa, brothers and sisters kita semua di sini. Karena suatu saat nanti saya berharap tidak ada satu orang pun di tempat ini yang kita tidak bertemu di sorga. Tapi kita bisa bertemu dan memuji Tuhan. Karena di sana hanya ada sukaria, tidak ada beban, tidak ada tangis semua. Kita akan terus memuji Tuhan. Amin.
Saya malam hari ini mau kita ingat sama-sama. Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Tuhan sudah begitu luar biasa menyertai kita. Yang gak masuk akal hari ini. Banyak saya mau sharing kayaknya banyak sekali. Gak cukup waktu saya menjelaskan bagaimana kita di sini. Dia melewati masa-masa yang tidak mudah. Ya, ada banyak kita di sini. Ada orang yang kelebihan cara berpikir. Ada orang yang kekurangan cara berpikir. Ada kehidupan yang kita gak pikirkan ada. Dan bagaimana karena keteguhan hatinya. Karena berusaha untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan hari ini. Amazing thing happen terjadi. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam hidup kamu dan saya. Saya pun gak nyangka hari ini saya jadi pendeta. Aduh, di Manado tuh kalau orang panggil saya Pak Pendeta, saya tuh agak kurang gimana gitu ya. Saya gak terlalu suka sebenarnya. Karena memang tidak ada catatan sejarahnya. Orang kalau saya ketemu orang Bangka, orang Bangka, hah ada orang Bangka mau jadi pendeta katanya. Hah gak mungkin lah katanya begitu. Gak mungkin katanya, memang benar gak mungkin karena saya tahu saya orang Bangka. Gak mungkin. Impossible, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Tapi itu semua adalah karena kerja kuasa Tuhan. Dan sekali lagi, banyak hal yang gak mungkin, tapi Tuhan bekerja hari ini. Amin. Yang kedua, yang saya mau kita sama-sama, ya inilah, ya pembaharuan perjanjian kita. Ya, kita mau buat itu sama-sama malam hari ini. Amin. Di Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Saya mau kita nanti berdiri bersama-sama. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Kita tahu kalau kamu baca setelah itu di ayat 3 sampai ayat 13 bagaimana dia mengingat. Hei, kamu tahu nggak Tuhan bawa bangsa Israel dari Mesir. Nyebrang Laut Merah. Oke dia. Kalau kamu baca di ayat 3 sampai 13 dia ngomong itu. Oke. Dia ingatin kembali kepada mereka. Ya. Mengingat bahkan dari Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia ingetin gimana Tuhan menyertai mereka. Musa, Joshua sampai mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Ya. Tuhan mau pakai Joshua untuk mengajak mereka punya pembaharuan. Mau refresh kembali. Dan malam hari saya mau kita refresh kembali. Memperkuat. Mempertebal pernyataan kita kepada Tuhan. Amin. Amin brother sisters. Amin. Jangan khawatir hari ini mungkin kita ada banyak struggle kita yang mungkin kita sedang mau lewati. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita teguhkan hati kita. Ketika kita meneguhkan hati kita. Ayat 14. Oke, ya. Oleh sebab itu, ya, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu Yosua katakan. Amin. Yosua mengajak bangsa Israel dan saya mau mengajak kita malam hari ini untuk kita mengambil satu komitmen, semangat, merefresh, meyakinkan hati kita untuk takut akan Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Amin. Amin Bapak Ibu Brother Sisters.
Saya mau mengajak kita hari ini, kita betul-betul berbicara dalam hati kita. Mungkin kita sama-sama nanti kita ada waktu mungkin setelah minggu ini, minggu depan kita share pembaharuan perjanjian kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Amin. Kita berjanji. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan mau menyertai kita. Mau takut akan Tuhan. Amin. Saya mau kita hari ini, malam hari ini, kita mau percaya kepada pengajaran di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Saya semangat di sini banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa membantu kita menjadi murid Yesus yang sejati. Betul tidak? Saya percaya itu. Dan saya mau kita malam hari ini betul-betul mengambil ini dengan serius. Mengambil satu perjanjian, yes. Saya mau percaya kalau hari ini saya dibantu, dibawa, diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau mengambil itu. Ketika ada nasihat buat saya hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, saya mau berjanji untuk menjadikan itu dalam hidup saya. Amin. Ketika hari ini ada orang murid Yesus, dipercayakan kepada kamu untuk bisa mementor kita, membimbing kita, membawa kepada nilai Tuhan. Kita berjanji untuk kita nggak baper. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu adalah untuk membuat kita luar biasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bisa kita buat perjanjian komitmen itu malam hari ini. Ya, itulah bukti kita takut akan Tuhan dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau melakukannya dengan tulus, ikhlas. Mungkin kemarin kita dibimbing, kita bilang, apa ini berada. Tapi waktu kita dengar orang mau membicarakan kelemahan kita, kita bilang, terima kasih bro. Amin. Saya mau lakukan itu. Karena kamu betul-betul tulus, ikhlas mau ikut Tuhan. Amin. Ketika ada saudara-saudari kita yang begitu peduli buat kita, mengasihi kita, kasih nasihat buat kita. Mari kita lihat itu. Karena kita tahu itu bagus buat kita. Amin. Kadang-kadang cara membuat kita nggak enak. Betul tidak? Karena di sini semua tidak ada yang sama. Kalau bicara cara. Tujuan mungkin bisa sama. Betul? Tapi cara mungkin berbeda. Cara saya menyampaikan dengan cara Bro Darwis menyampaikan beda nggak? Beda. Tapi kalau hari ini saya mau menjadi murid Yesus sejati, saya nggak mau lihat caranya, tapi saya mau lihat tujuannya. Bisa kita berjanji di hadapan Tuhan. Kita nggak perbaharui hati kita. Amin. Cara kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, kita nggak suka. Tapi tujuan adalah tujuan daripada Tuhan. Hari ini kita cara satu kali saya kasih tahu dengan 10 kali saya kasih itu hal yang sama. Beda nggak? Beda. Kalau yang pertama kali lebih nice ya, lebih enak. Bro, kayaknya kamu perlu bertumbuh dalam area ini ya. Enak. Tapi kalau nggak bertumbuh yang ke 10 kali dia ngomong, bro, kayaknya kamu perlu bertobat, bro. Betul tidak? Salahkah? Enggak. Jangan lihat itu tujuannya. Saya kalau ngomong sama orang yang udah lama, saya bukan malaikat, kita bukan malaikat di sini. Betul nggak? Bukan malaikat. Tapi kita punya tujuan adalah supaya kita takut akan Tuhan. Bisa kita semua di sini nggak baper ketika kita diberi nasihat di dalam Tuhan. Amin. Karena kita ini gerakan pembimbingan. Bukan karena orang sibuk mau jadi ngurusin hidupnya kita. Tidak. Tapi karena begitu inginnya tanggung jawab yang Tuhan berikan supaya kita itu takut dan setia di dalam Tuhan. Itu aja tujuannya. Nggak ada tujuan yang lain. Amin. Jadi tidak ada orang yang sama cara menyampaikan. Tapi tujuan kita bisa samakan itu semua. Amin. Saudara-saudari, hari ini saya lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya nggak masuk akal. Ya tadi saya bilang, tapi Tuhan ubahkan. Saya lihat kita semua ini ada Susu Roni di sini. Ya, Susu Roni kalau kalian tahu bagaimana perjalanan tidak mudah. Betul tidak? Betul Susu Roni ya? Tidak mudah.
Tapi kalau hari ini dia bisa ada di sini karena saya tahu dia juga mau, oh ini benar, nggak mudah. Tapi benar ini, saya mau tidak mau menyimpang ke kiri, ini kerajaan Tuhan. Saya mau. Amazing thing happen hari ini. Bukan berarti sudah sempurna, lebih baik, lebih luar biasa. Saya bisa share kita semua di sini. Susuk Benny ada di sini. Kamu lihat potongan rambutnya udah begini. Ya, ini ngomong fisik kita udah. Ya, luar biasa nggak mungkin. Ya, saya belum kenal Susuk Benny, tapi saya tahu kita pernah berdoa. Bagaimana nanti someday di tempat ini kita bisa punya ibadah. Di Hotel Tree itu, masih ingat saya. Belum kenal beliau. Amazing thing happen. Hari ini dia jadi murid Yesus. Amen. Luar biasa. Bro Hadi di sini ada Bro Hadi. Wah, ini pemikirannya beyond dia. Udah mau jadi kayak malaikat dia. Udah mau kayak malaikat dia ngomong tentang Tuhan. Duduk sama dia dari malam sampai tengah malam sampai subuh kita duduk. Gimana mau meyakinkan dia tentang kebenaran dan tentang kerajaan Tuhan. Nggak masuk akal juga sebenarnya. Ya. Karena dia sudah punya benteng sendiri. Sudah punya tugu sendiri. Dan banyak yang lain lagi. Ya, luar biasa. Saya berharap itu diingat oleh brother kita, brother sister kita di sini. Ya, bagaimana karena kasih, karena firman Tuhan nggak mau menyimpang ke kiri, kita pun berusaha untuk tidak menyimpang ke kiri, ke kanan. Benar. Ada bawahnya kita mau gebukin, benar nggak? Nggak, saya kan murid Yesus. Saya kalau gebukin sekali, selamanya dia nggak bisa jadi murid Yesus lagi. Benar nggak? Iya. Ada Bro Adi di sana. Waduh, itu juga sama itu. Main feelingnya gilaan. Ya, tergoda banget mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, tapi saya lihat hati dia. Tapi saya lihat dia juga mau berusaha. Dia sudah WA tuh istrinya. Hani, kita bukan Hani, dia nggak ngomong Hani ya waktu itu ya. Istriku nggak tahu apa, saya nggak tahu. Kita sebentar lagi kita pulang. Kayak gitu. Ya. Tapi waktu dikasih tahu 1-2 firman Tuhan, dia mau coba menguatkan hati dia. Mengubah hati dia. Kita pun berusaha. Berusaha untuk mengasihi. Saya mau share, ada orang yang sulit di sini saya kasih. Cuma saya nggak mau kasih tahu siapa orangnya. Ya. Amin. Jadi saya mau kita malam hari ini memperbaharui perjanjian kita, komitmen kita, semangat kita bila mungkin pulang ini kita doa, kita datang sama Tuhan. Saya mau betul-betul mengambil komitmen lebih lagi, iman saya yang lebih lagi, kasih saya sudah punya tapi kasih yang lebih lagi untuk kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tapi juga Joshua bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu hari ini merasa tidak worth it, tidak baik, tidak oke, Tuhan gak ada, atau apapun lah reason yang kamu kasih buat hari ini. Ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa yang kamu akan beribadah. Pilih, dia bilang. Tapi Joshua bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi hari ini, saya mau bilang kita saudara-saudari, saya nggak ada di Makassar. Saya ada di tempat yang lain. Tapi saya dan seisi rumah saya dan istri saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau beribadah kepada Tuhan? Amin. Amin, 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 amin. Luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 3 tahun lagi saya nggak tahu.
Saya percaya ada banyak hal yang luar biasa Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita dan terutama kerajaannya. Amin. Berikutnya. Mau kita lihat sama-sama. Saya nggak berani pencet, takutnya 2 kali pencet. Oke ya. Di Yosua 24. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Amin. Dan saya lihat kita punya jawaban yang sama. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Maksudnya apa hari ini berarti? Kalau hari ini kita menyembah Allah lain, mungkin hari ini kita nggak punya berhala seperti mereka. Ya, ke zaman dahulu ada banyak berhala. Mungkin berhala kita bukan patung-patung itu lagi, bukan dewa-dewi itu lagi. Mungkin berhala kita adalah apa? Diri kita, keinginan kita, kedagingan kita, kehidupan ini, mungkin itu berhala kita. Mungkin kita tidak menyembah yang namanya dewa A atau dewa B. Mungkin kita masih mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi bisa saja hari ini, hidup kita, tantangan hari ini membuat kita menyembah Allah yang lain. Kita nggak menyembah Allah itu. Tapi kita mungkin sembah diri kita sendiri. Kita sembah kedagingan kita. Kita sembah prideful-nya kita. Kita sembah culture-nya kita. Kita sembah itu semua. Tapi Yosua bilang, kamu mau ikut Tuhan? Menyembah berhala? Enggak, saya mau menyembah Tuhan. Dan hari ini saya mau berharap kita juga menyembah Tuhan yang benar. Amin. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dia tidak lagi memenangkan kita dalam pertempuran berperang, tidak. Tapi dia akan memenangkan kita peperangan rohani kita. Dan akan ada hal yang luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Sekali lagi brother sister, saya mau nanya kita hari ini, benar nggak kita mau menyembah Tuhan kita? Kita mau berjanji malam hari ini, amin. Kita mau perbaharui, bukan hanya menyembah Tuhan, tapi memperbaharui hati kita. Malam hari saya mau kumpul kita sama-sama midweek, bukan karena hanya midweek saja, tetapi saya terinspirasi dengan Yosua. Amin. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan dan beribadah kepadanya. Jawab mereka. Apa jawab mereka? Sama-sama? Kamilah saksi. Oke, kita bersebut sama-sama. Kamilah saksi. Amin. Kata, kitalah saksi bahwa kita sendiri mau menyembah kepada Tuhan. Amin, brother sisters. Saya berharap ini betul-betul membuat kita. Saya nggak sabar melihat Tuhan bekerja dengan lebih luar biasa lagi. Amin. Saya semangat hari ini ada saudara kita, sekali lagi Ferry dan Evi, memberikan banyak kabar baik di Jayapura. Itu kita memuji Tuhan. Saya lihat juga pemimpinnya di sana, mereka nyengir terus ya. Tahu nyengir ya? Nyengir itu bahasa apa ya? Bahasa Jakarta, ada orang Jakarta di sini. Nyengir, senyum aja. Bukan orang gila ya, senyum. Dia kenapa? Dia bahagia karena ada orang-orang yang terbuka dan mau jadi murid Yesus. Dan dia tahu bahwa mereka ini akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan buat Tuhan. Dan kita pun semangat dengan itu. Amin. Saya mau kita sama-sama perbaharui perjanjian. Semangat kita, komitmen kita sama Tuhan malam hari ini. Apalagi kita yang merasakan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, saya suka dengan Susuk Beni. Kalau dia komunisi dia, wah, ini Susuk Beni ya, kalau dia komunisi, dia begitu terharu. Saya nggak tahu dia lagi grogi atau karena dia terharu, saya tidak tahu. Ya,
Bro Darwis dia nangis terus. Saya nggak tahu dia masih nangis atau tidak sampai hari ini. Dia kalau sharing komunis selalu dia menangis ya. Ya kalau sharing tentang kebaikan Tuhan dia selalu menangis ya. Benar nggak? Saya mau kita ingat itu dan buat hari ini komitmen bersama untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan banyak orang semua di sini yang saya lihat. Saya lihat ada Koko di sini. Koko Suwardi sama istri. Aduh, ini juga saya pernah ketemu dengan mereka berdua berapa tahun yang lalu. Saya bilang ini nggak mungkin jadi murid Yesus. Aduh. Waduh, ini nggak mungkin. Terus pas saya lihat istrinya ya, aja, waduh. Saya bilang saya baru ketemu ini. Dan ternyata memang dia hilang setelah itu. Saya di sini Celani di situ. Waduh. Itu apalagi Celani itu. Aduh, luar biasa. Nggak mungkin juga dia. Aduh. Ya Lisa, Ibu Lisa, waduh. Dia pun sudah, saya bayangin waktu saya study Bible, dia tidak bisa membedakan antara hantu dengan Tuhan. Tapi hari ini menjadi murid Yesus. Luar biasa. Benar itu pernyataan dia. Dia nggak tahu membedakan antara Tuhan dan hantu. Luar biasa. Dan hari ini saya tahu kita punya, saya tidak nyebut kalian bukan karena saya tidak melihat kalian Tuhan tidak bekerja, dan enggak. Saya tahu kita semua di sini punya cerita sendiri. Punya pengalaman sendiri. Sekali. Ya. Banyak sekali. Ya. Jadi saya mau mengajak kita berada sister malam hari. Kita buat perjanjian itu. Kita doa malam hari ini, kamu pulang, kamu ingat kasih kebaikan Tuhan. Kemudian kamu bikin perjanjian kepada Tuhan. Kamu refresh kembali semangat kamu sama Tuhan. Dan malam hari ini saya mau kita sama-sama. Amin. Mau gunakan momen ini untuk kita sama-sama membuat monumen bersama-sama. Slide berikutnya. Amin. Yang ketiga, kita bikin momen. Tugu, ya, monumen. Amin. Di Yosua 24 ayat 25 sampai 28. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem, di Empres. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Ia mengambil batu yang besar. Hari ini kita nggak pakai batu yang besar. Dan mendirikannya di sana. Di bawah pohon besar. Di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Supaya kamu masing-masing kemilik pusakanya. Hari ini kita akan bikin pukul gong. Ya, bersama-sama. Batu yang besar itu, tapi bentuknya gong. Kita buat perjanjian bersama, ketetapan bersama-sama. Karena minggu depan saya akan kembali ke Manado. Supaya kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang sama. Menyembah kepada Tuhan. Amin. Saya tidak berharap kita di sini yang meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau kamu meninggalkan Tuhan, saya dan seisi rumah saya mau ikut Tuhan. Amin. Saya mau kita malam hari ini pukul gong sama-sama. Gongnya sudah ada. Ya. Gongnya sudah ada? On the way? 10 menit. Oke. Ya. Oke. Apa saja? Ya. Gongnya boleh keluarin gongnya ya. Keluarin di saat fotonya. Apa yang mau di-share? Apa aja? Oke. Seperti tema amazing things already happen in our life. Ya. Dan ngelihat ke sini memang sesuatu yang luar biasa sangat sudah terjadi di Jemaat Ya. Makassar. Ya, kita masih ingat berapa tahun? 15 tahun?
Yes, tahun ini 15 ya atau 16? 16 tahun, yes. Kalau misalnya kita kembali ke awal-awal dan melihat itu sepertinya mustahil. Betul gak? Apa yang sudah hari ini tuh sepertinya mustahil banget. Tapi kita sembah. Dan hari ini kami masih ingat kita kan tinggal di Geraha Cangkir tuh ya. Jadi kalau inget ceritanya Cangkir juga tuh kayaknya mustahil banget ngelihat tiba-tiba teneng ada Geraha Cangkir dengan derayan air mata ya yang dia harus lewati ya. Itu kayak itu another story lagi ya. Jadi memang kalau kita melihat dan buat brother sister yang setia, saya percaya nggak ada yang mustahil. Dan ini juga masih terus melihat anak-anak teens, anak-anak sebenarnya ada Fani, ada Uni dan ada Keisha, tapi Keisha nggak ada, ya. Dulu anak teens hanya Keisha doang, Keisha seorang diri. Sekarang udah ada gengnya. Jadi sepertinya memang banyak hal yang kalau kita menghitung berkat Tuhan dan hidup dengan setia, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Walaupun setiap cerita apa yang ya mungkin kayak Jimmy Winda alami ya itu nggak mudah. Tapi ngelihat hari ini mereka bertumbuh dengan wisdom, dengan kedewasaan, dengan keteguhan hati. Ya, saya percaya amazing things it's gonna be happen. Dan already happen, dan Yes. gonna be happen again and again. Yeah. Jadi brother sister mungkin this is moment yang kita ambil ya. Dan kalau memang itu terjadi di antara saudara-saudari, betul gak? Ya kalau kita masih merasa down, ya well kata Venho apa kemarin spend time, apa orang Cina bilang apa? Garis kehidupan. Tapi maksudnya bukan berarti kita menerima nasib ya, tapi kita punya Tuhan yang sama. Waktu aku jadi murid Yesus, apa yang bikin aku hari ini bersyukur adalah waktu aku punya purpose of life yang jelas. Ya, waktu jelas itu yang bikin hari ini juga kami masih kesulitan. Ya, kalau lihat anak-anak, udah 17 tahun, Excel, kita udah memikirkan, gila nih 10 tahun lagi dia udah 27. Kita harus ngapain gitu loh. Tapi maksudnya kayak oke, ya bertekun aja dengan hal-hal kecil. Karena yang kita bisa lakukan adalah kita bertekun, nanti biarkan Tuhan yang lakukan bagiannya. Yang penting kita tetap setia dan percaya. Sama seperti Joshua dengan momen Joshua membawa bangsa Israel 3 peristiwa penting, dan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Thank you. Amin. Itu aja. Amin. Ya. Oke ya, jadi kenapa saya pakai ini ada 2. Ya, betul ya. Tuhan sudah amazing thing sudah terjadi, bukan akan lagi. Ya, dan tapi Tuhan akan juga melakukan hal yang lebih luar biasa lagi. Ya. Tapi ingat ya, Yosua ini tema kita, Yosua 3 kalau nggak salah ya. Dia bilang, kuduslah kamu. Maka aku akan melakukan hal yang ajaib, betul nggak? Amin? Teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kiri, kuduslah kamu. I will bless you. Kenapa hari ini kita nggak merasa Tuhan bless kita? Mungkin kita nggak obey dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menunda amazing thing happen terjadi dalam hidup kita. That's the problem. Itu masalahnya. Betul tidak? Coba hari ini kita ikut apa yang Tuhan mau. Nasihat yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya kita mungkin sudah menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan. Betul tidak, brother sister? Saya tahu di sini semua pedagang. Banyak pedagang di sini. Saya mau kasih contoh. Misalnya gini. Kalau hari ini kamu dinasehati, jangan greedy dalam bisnis. Tahu greedy? Serakah dalam bisnis. Tapi karena kamu tidak dengar, kamu serakah. Kamu pinjam doi banyak. Toh? Kamu pinjam doi banyak. Kamu nggak bijak, akhirnya jeblok. Kamu suffer.
Bukan kamu lihat, bukan hal yang luar biasa terjadi, tapi kesabaran, penderitaan. Karena ketidakbijaksanaan kita. Membuat apa? Amazing thing happen terjadi itu tertunda gara-gara itu. Kamu tidak greedy, kamu tidak serakah. Kamu sudah menikmati sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi karena kita nggak obey, kita nggak bijak, kamu harus bayar harga. Orang sudah nyampe di 10 kilometer, kita baru yang kilometer kedua. Kenapa? Karena ada harga yang kita harus bayar. Betul tidak? Itu contoh yang sederhana. Itu contoh yang sederhana. Ya, makanya kuduslah kamu. Yosua bilang, Tuhan akan melakukan hal yang ajaib. Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita benar-benar ikut the way-nya Tuhan, caranya Tuhan. Amin, brother sister hari ini. Makanya dia bilang, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah kekudusannya. Hari ini kalau kita benar-benar ikut Tuhan, kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa. Ya mungkin di akhir tahun nanti atau pertengahan tahun dari sekarang lah, ini brother ini kok begini luar biasa banget dia. Saya tahu dia kemarin gini. Ya, dia berubah banget, dulu mah cuek banget, sekarang kok mengasihi sekali. Dulu jaim banget, ngebosi banget, sekarang kok mau melayani. Betul nggak? Dulu dia nggak sembarangan ketemu orang, dari sekarang semua sembarangan ketemu orang. Ya dah, banyak. Jadi brother sister, Bapak Ibu, hari ini mari kita sama-sama. Amin, kita buat monumen itu. Kita pukul gong sama-sama. Ya, gong sudah nyampe. Belum? Oke. Saya berharap ini membantu kita semua. Ada yang mau share 1-2 orang? Yang memberikan kesaksian juga boleh. Ada? Oke, silakan. Ya, apa yang kita belajar boleh share hari ini, ya. Sama-sama. Sambil menunggu gong. Kesaksian, ya apa yang kamu berasa, ya apa yang kamu alami boleh, ya. Oke. Amin. Silakan. Thank you ya, kau untuk sharingnya. Kita berikan applause dulu dong. Luar biasa ya. Ya tadi waktu Covenho go through satu demi satu orang ya. Saya melihat betul ya. Kalau kita melihat ya satu persatu di sini luar biasa banget bisa ada hari ini ya. Betul ya, brother sister ya. Saya pribadi belajar, saya melihat diri saya. Saya pikir, saya masih ingat November 2009. Itu adalah momen di mana saya ketemu dengan Covenho di tempat fitness ya. Kita tahu ceritanya. Dan kalau saya ingat 15 tahun, 16 tahun yang lalu, kayaknya tidak mungkin ada hari ini ya. Saya seperti tadi diceritakan satu-satu ya bagaimana Joshua dari Musa Mesir, keluar Mesir, kemudian Joshua bawa mereka masuk tanah perjanjian. Saya sendiri lihat hidup saya jadi amazed ya dengan Tuhan karena saya melihat tidak mungkin banget. Saya masih ingat dulu saya bilang jangankan untuk bisa study Bible orang, hanya untuk saya bisa tetap menjadi seorang murid saja, itu tidak mungkin sekali. Ya dan banyak hal kita lewati. Setelah itu untuk saya married sama Winda saja itu perjalanannya banyak sekali. Ya, bukan karena Winda tapi karena saya yang banyak banyak hantunya ya. Ya jadi ya tadi saya belajar, saya melihat bahwa ya mungkin saya tadi translate ya, saya translate ulang-ulang yang saya translate itu don't turn to the left or to the right gitu kan. Saya bilang saya ulang. Nah
Tapi yang saya pribadi belajar adalah betul ya, ketika kita tetap tertuju pada tujuan kita ya, purpose kita hendak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya lihat betul ya, banyak hal luar biasa terjadi dalam hidup saya, hidup Winda. Ya bahkan setiap kita ya, saya percaya kalau kita flashback ke belakang, seandainya kita tidak menyimpang terlalu ke kiri waktu itu, mungkin kita sudah cukup jauh hari ini secara pertumbuhan rohani kita. Ya saya melihat, saya pribadi juga seperti itu ya. Ada masa di mana saya agak capek untuk terobos lagi gitu. Tapi pada waktu itulah saya tidak melihat banyak Tuhan bekerja. Tapi pada waktu saya terobos saja ke depan, saya tidak menyimpang kiri atau kanan. Saya belajar, wow, Tuhan banyak lakukan hal dalam hidup saya. Bahkan hari ini, ya 2021 Tuhan panggil kita untuk bisa full time melayani. Saya tidak pernah bisa bayangkan saya lakukan hal itu gitu kan. Ya selama 3 tahun juga jadi full time. Ada siang-siang bolong. Kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang hati-hati dengan siang bolong ya. Bisa bikin orang tidak rohani gitu. Siang bolong saya pikir terlalu panas ya. Pikir, apa yang saya lakukan ini nih? Mau duitnya juga, bukan duit. Enggak. Orang ini juga susah banget. Apa yang saya buat di sini ya? Kadang-kadang saya bingung juga ya. Tapi kembali saya diingatkan Tuhan bahwa ya kuatkan hati, tetap kuatkan iman. Terkhusus mungkin bagi saya dan Winda 1 tahun, 1,5 tahun terakhir ya. Kita tahu pergumulan saya dan Winda. Kadang-kadang saya berpikir lebih baik saya urus keluarga saya. Ngapain ya saya mau duduk lagi ini, aduh. Duduk lagi ini 2 jam lagi nih. Baik kalau dia berubah gitu kan. Ini sudah buka dari Kejadian sampai Wahyu ini. Nah tapi saya melihat lagi bahwa ya saya belajar dari lesson malam ini ya, bahwa ketika saya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, Tuhan akan bawa kita ke level-level yang berbeda. Dan ketika saya ambil keputusan itu, saya ingat ya, saya tetap mau strong aja. Oke, saya terobos saja deh. Saya terobos saja. Nah, ketika saya lakukan itu, saya melihat, hari ini saya lihat ke belakang ya, setelah kita menjalani pergumulan kita sekitar 1,5 tahun mungkin ya. Saya lihat ke belakang, wow, saya lihat kok bisa ya, dengan pergumulan berat ini pun, dengan makin bertambahnya murid-murid pun, kok bisa ya? Ya saya percaya bukan karena saya dan Winda hebat ya, tapi karena Tuhan. Amin. Nah itu saja yang saya mau share, apa yang saya belajar. Dan ya saya mau encourage kita, mari kita jangan turn to the left or to the right. Mari kita terus melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan gong sudah ada. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk gong. Ya, gong ini. Iya, jadi saya percaya kita semua di sini beberapa kita mau share, kasih kesaksian semangat kita yang sudah terbakar mungkin ya. Ya mungkin brother kita James mau sharing juga ya. Saya percaya semua kita di sini yang punya Roh Kudus pasti mau sharing. Amin ya. Oke. Ya kita akan pukul gong sama-sama sebagai satu refresh perjanjian kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya mau ajak kita nanti semuanya di depan kita foto dulu. Oke? Setelah kita itu saya pukul gong sebagai perwakilan untuk kita semua. Habis itu kita berdoa. Boleh ya? Oke. Wah, ini enggak. Bukan eceng-eceng ini. Ya, eceng ini. Apa? Oke.
Oke. Ayo kita semua kita ambil foto sama-sama, boleh? Semua kita kumpul di depan semua. Enggak, semua foto di sini foto. Ya, kita foto dulu. Foto semua aja dekat-dekat saya karena saya mau merasakan bahwa kita semua pukul gong sama-sama. Ya, jadi kita berdiri di sini, mungkin ada foto dari depan. Nanti setelah itu kita hitung 3 sampai 3, saya akan potong itu. Oke. Apa? Oke. Semua? Ya merapat aja kalau ada aja ya, semua. Di atas dan di bawah boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya, dia tinggi, terserah. Oke. Yuk. Agak melingkar juga nggak apa-apa. Agak melingkar juga nggak apa-apa. Oke. Udah. Muat lah ya. Di belakang lagi, ini belakang masih kosong. Di belakang masih kosong. Di belakang masih kosong. Yuk semua. Hah? Udah? Lagi asik. Oh ya. Ketahuan sering selfie itu. Saya di depan. Sorry, saya di depan. Oke, sini aja. Ya ngapa nanti saya pukul gong? Udah? Ah? Oh ya, oke. Yuk, udah belum? Sudah semua? Suruh siapa yang foto? Ko Andre kah? Andre atau Benny? Atau Benny? Kita semua bilang di sini. Nanti serempak kita. Ya. Mereka bilang katanya dia mau foto. Apa? It's okay, no problem. Gak apa-apa. So you are special for us. Oke. Foto dulu. Ayo. Foto dulu. Oke. Up. Ya. Gongnya jangan ditutup dong. Satu. Jimmy, Game. Jimmy. 1, 2, 3. Video. Sudah, oke. Ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Kita bilang semua di sini, kami bersaksi. Oke? Habis itu saya potong gong ya. Me and my wife will follow. Apa tadi coba? Yang di belakang jinjit. Dibilang kan saya dan keluarga saya akan beribadah. Ya. Dan bilang kamu, kan ada bilang. Ada kami bersaksi tadi. Gak usah itu aja. Mau video kah? Oke, video. Sudah? 1, 2, 3. Bilang kami bersaksi. Aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumah. Oke, yuk. Oke. Aku dan seisi rumahku akan berjanji beribadah kepada Tuhan. Kami bersaksi. Oke. Pukul ya. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami
Kami adalah saksi. Ya. Udah, aja nggak ulang. Ulang dulu. Apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami bersaksi. Amin. Ini serem banget sih. Oke deh. Kemuliaan buat Tuhan. Mari kita fellowship. Kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Berdoa ya. Let's we pray. Mari kita berdoa. Tuhan sorga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami bisa sehati Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan dan kasih Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau sudah melakukan hal yang luar biasa. Dan kami tahu bahwa Engkau akan melakukan hal yang lebih luar biasa lagi sampai Engkau panggil kami nanti. Malam hari ini kami Tuhan bukan hanya mengingat kebaikan Engkau, apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami dan kerajaan Engkau. Tapi kami juga mau betul-betul memperbaharui perjanjian kami. Kami mau komitmen setia kepada Engkau. Kami mau takut akan Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyembah Allah yang lain. Kami tidak mau membuat diri kami adalah Allah. Tapi Engkau adalah Allah kami Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Engkau sertai kami Tuhan. Kami mau betul-betul bersungguh-sungguh. Betul-betul membulatkan hati. Tidak menyimpang dan ke kiri dan ke kanan. Kami mau menguatkan hati kami. Kami mau setia. Kami mau terus bertumbuh, berubah. Betul-betul mau ikut Engkau Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami betul-betul memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami akan melihat anak cucu kami Engkau pakai dengan luar biasa setelah generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami tahu Tuhan bahwa kota ini Tuhan akan melihat kerja kuasa Engkau. Amazing thing happen Tuhan. Ketika kami betul-betul setia di dalam Engkau. Bantu kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami tidak sabar melihat 1 tahun, 2 tahun ke depan orang-orang di sini begitu luar biasa. Nggak masuk akal, tetapi mereka bisa Engkau pakai dengan luar biasa. Dan karena begitu berusahanya mereka untuk mau mengasihi Engkau. Bantu Tuhan, biarlah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan membuat kami terheran-heran Tuhan. Sekali lagi Tuhan, teguhkan hati kami. Terima kasih Bapak buat semuanya. Kami mau serahkan semua impian kami ke dalam tangan dan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita fellowship satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.